Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga teman-teman hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini saya akan melanjutkan video tentang materi IPA kelas 8 SMP. Adapun materi yang kita pilih hari ini adalah tentang hukum-hukum Newton. Nah, hukum Newton tentang gerak itu ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga hukum 3 Newton. Sekarang kita coba lihat yang pertama, hukum 1 Newton. Coba diperhatikan gambar animasi berikut. Jadi pada animasi itu terlihat 2 buah mobil saling bertabrakan. Mobil yang pertama itu membawa beban di atas berupa 2 buah karung, dan mobil yang kedua itu tidak membawa beban karung. Itu ketika bertabrakan itu terlihat bahwa karung itu terlempar ke depan. Mengapa demikian? Nah, di sini terlihat bahwa karung ini yang sedang bergerak, maka dia tetap ingin bergerak terus. Peristiwa ini termasuk ke dalam hukum 1 Newton. Sekarang coba kita lihat bagaimana bunyi daripada hukum 1 Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, adapun tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu diam atau tidak bergerak, atau tetap bergerak lurus beraturan. Jadi sifat benda untuk mempertahankan keadaan diam ataupun keadaan bergerak lurus beraturan ini disebut dengan inersia benda. Dengan demikian, hukum 1 Newton ini juga dikenal dengan hukum kelembaman. Ini contoh inersia benda. Meja yang diam itu akan selamanya tetap akan diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada meja tersebut. Berikutnya, sebuah benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya lain yang menghentikan benda tersebut. Ini merupakan sifat kelembaman sebuah benda. Ini bisa diperhatikan pada animasi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk dengan hukum 2 Newton. Ini pada hukum 2 Newton, jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Ini dapat kita rumuskan dalam sebuah persamaan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu sendiri adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Itu satuannya Newton. Sedangkan M itu adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram. Dan A itu sendiri adalah percepatan benda. Satuannya meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita lanjutkan. Ini coba diperhatikan, ini ada 2 buah mobil. Satu mobil itu tanpa beban, dan mobil yang kedua ini memiliki beban. Artinya,
mobil kedua ini lebih berat daripada mobil pertama. Jadi, ketika mobil ini memiliki beban, maka gaya yang kita perlukan untuk menarik benda ini akan lebih besar dibandingkan dengan mobil yang tidak memiliki beban. Nah, di sini terlihat bahwa semakin besar beban sebuah benda itu, semakin besar gaya yang kita perlukan untuk menarik beban tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini juga dikenal dengan hukum aksi reaksi, di mana hukum 3 ini, adapun gaya aksi dan gaya reaksi ini terjadi jika benda itu bersentuhan secara langsung. Sedangkan pada benda yang tidak bersentuhan, itu tidak terjadi hukum aksi reaksi. Nah, ini dapat kita lihat pada animasi ini. Ini seorang anak mendorong dinding menggunakan sepatu roda, maka dinding akan mendorong kembali anak tersebut dengan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Jadi persamaannya dapat kita rumuskan untuk hukum 3 Newton ini, F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ciri-ciri dari gaya aksi reaksi itu, yang pertama, besar gayanya sama, kemudian gayanya berlawanan, kemudian bekerja pada benda yang berlainan. Ini peristiwa yang dapat kita jelaskan dengan hukum 3 Newton. Itu seperti contoh tadi, seorang anak memakai sepatu roda mendorong dinding. Maka dinding akan mendorong anak tersebut dengan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Kemudian contoh lain, hukum aksi reaksi itu terjadi pada senapan misalnya. Ketika seorang itu membunyikan senapan memberikan gaya sehingga orang tersebut akan terdorong ke belakang. Kemudian contoh peristiwa lain tentang hukum 3 Newton ini juga berlaku pada burung yang sedang terbang di udara. Jadi hanya sekian untuk video kali ini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika materi yang disajikan ini bermanfaat, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.